Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nusabbihuhu wa nukabbiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala Rasulillah wa ala man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi hari ini Allah masih berkenan melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah, inayahnya pada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan, kemampuan dan kemauan. Waalaikumsalam, matur nuwun. Untuk bersama-sama hadir di masjid yang mubarak ini dalam rangka untuk menyambut seruan Allah salat subuh berjamaah sekaligus meneladani sabda-sabda baginda Rasulullah SAW. Pagi hari ini kita mengangkat tema tentang al-ilmu an-nafi'u, ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Man 'amila bima 'alima awrasahu Allah Ta'ala ilma ma lam ya'lam. Man barang siapa amila mau mengamalkan bima 'alima terhadap apa yang dia ketahui, ya, mengamalkan ilmunya, awrasahu Allah Ta'ala ilma ma lam ya'lam, maka Allah mewariskan kepadanya ilmu yang dia tidak ketahui. Artinya dikasih ilmu laduni. Kalau kita mau mengamalkan ilmu kita istiqomah, nanti kita akan dikasih ilmu laduni atau ilmu yang tak terduga, yang tidak dari hasil belajar upaya, tapi langsung diwarisi oleh Allah. Ini kalau pada Nabi namanya mukjizat. Kalau pada waliullah namanya karomah. Kalau kepada kita yang bukan Nabi, bukan wali, namanya ma'unah. Itu akan dikasih oleh Allah, diwarisi oleh Allah apabila kita mau mengamalkan ilmu yang kita dapat. Nanti akan dikasih bonus namanya ilmu malam ya'lam, ilmu yang tidak diketahui oleh Allah. Wa tablughul inayatul ilahiyya aujuhan wa taufiq rabbani ghayatah. Dan akan sampai inayah ilahiyah, pertolongan ilahi itu kepada berbagai macam dimensi. Kalau kita mau istiqomah mengamalkan ilmu kita, dan akan mendapatkan taufik rabbani pada puncaknya. Hina yandamu ilal ilmil amal. Ketika antara ilmu dan amal itu menyatu. Bukan omong doang ya. Tapi antara ucapannya dan perbuatannya itu sama. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli syai'in alim. Surat Al-Baqarah ayat 282. Wattaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, maka Allah akan mengajarkan ilmu pada kalian.
Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu. Nah, ini yang dimaksud tadi, aurasahullahu ta'ala ilma ma lam ya'lam. Hasil dari ketakwaan. Takwa itu dihasilkan dari ilmu yang diamalkan. Ya nggak mungkin orang takwa tanpa ilmu, nggak mungkin. Ngaji, terus punya ilmu, diamalkan, istiqomah, jadi takwa. Lalu udah takwa ini akan dikasih berbagai macam inayah ilahiyah, berbagai macam pertolongan ilahi, wa taufik robbani, dan taufik Allah. Taufik robbani yang wis pada puncaknya, sampai pada puncaknya. Yaitu tadi, kalau pada Nabi nanti dikasih namanya mujizat. Itu hasil ketakwaan. Enggak hasil dari upaya ndak. Kalau pada para aulia namanya karomah, dan kalau pada kita orang-orang biasa namanya mauna. Kita juga kebagian. Walaupun kita bukan nabi, bukan waliullah, tapi kalau kita mau istiqomah, ngamalkan ilmu yang kita dapat walau sedikit, nanti kita akan dapat namanya mauna. Tiba-tiba dalam situasi genting, naik pesawat terbang, jatuh semua, mati semua, tinggal kita selamat. Nah, seperti itu namanya mauna. Atau kita mempunyai kesulitan yang nggak mungkin rasanya diselesaikan, tiba-tiba selesai, ya itu namanya mauna. Yang kadang-kadang kita sendiri tidak paham, kok bisa ya, kok mampu ya, kok bisa sabar ya saya, kok cukup ya. Nah itu semuanya namanya mauna. Dan itu akan kita dapat kalau kita ngamalkan ilmu kita sampai kemudian kita masuk derajat takwa. Wa kullu ma fa kullama ta'allamal muslim ilman wa amila bihi syaqqa bidzalika thariqan ilal jannah. Maka setiap kali seorang muslim itu belajar ilmu, wa amila bihi, dan mau mengamalkan ilmu tersebut, syaqqa bidzalika thariqan ilal jannah. Berarti orang tersebut telah membuka jalan baginya menuju surga. Setiap kali satu kali ilmu membuka jalan ke surga, dua kali membuka jalan ke surga, tiga kali, begitu terus. Semakin banyak ilmu, semakin dekat ke surga. Ini luar biasa. Ngaji itu luar biasa. Kalau bisa kita yang ngajar. Kalau kita ulama. Kalau enggak ulama kayak kita ini yang ngaji. Jadi santri. Dua-duanya dapat kemuliaan. Yang ngajar juga dapat, yang belajar juga dapat. Ulama juga dapat, santri juga dapat. Yang enggak dapat yang enggak mau ngajar atau yang enggak mau belajar. Wa dunya bainal alim wal muta'allim. Antara kata Rasulullah, dunia ini dimiliki antara orang yang mengajar dan yang mau belajar. Alhamdulillah di sini ya penuh belajar ilmu di sini, penuh ini taman-taman surga masjid ini. Alhamdulillah. Si ngantuk-ngantuk titik, gak paham-paham titik itu sama dengan kita membuka jalan surga, itu ngaji itu. Pokoknya jangan pernah bosan jenuh ngaji itu. Wong yo ndak ada jihad perang, jihadnya ngaji itu. Dakwanya ngaji itu. Di samping ilmunya tambah, wawasan luas, hati padang, pahala sangat besar. Bahkan kalau ditakdirkan meninggal itu ngaji, mati syahid. Bahkan para malaikat itu diciptakan khusus mencari orang-orang yang ngaji, majelis-majelis ilmu. Maka kita harus punya semboyan ngaji sampai mati. Karena nanti yang dinilai yang terakhir. Khawatirnya kita ngaji yang terakhir bosan gak ngaji. Wah, rugi kita. Padahal yang dinilai dalam misalnya itu yang terakhir. Baik sampai akhir surga. Baik, jelek, neraka. Jelek, baik, surga.
yang dinilai yang terakhir. Maka kita punya semboyan dalam semua kebaikan utamanya ngaji harus sampai mati. Itu dan enak ngaji itu pahalanya sangat besar di ruangan ber-AC, kumpul teman-teman yang baik, ya, tempat-tempat teman di tempat ngaji di masjid-masjid itu teman yang baik. Wa zada qurban minallahi tabaraka wa ta'ala. Dan orang yang mencari ilmu itu, belajar ilmu itu, menambah kedekatannya kepada Allah Ta'ala. Makin ngaji, makin dekat. Wa ziyadatu qurbi minallahi azza wa jalla tuzidu taufiqan fi talabil ilmi wal mazid minhu. Dan tambahnya dekat kepada Allah itu akan menambah taufik, pertolongan dari Allah dalam mencari ilmu, wal mazid minhu, dan dalam menambah ilmu. Wal mazidu minal ilmi ma'al amal yuzidu fil hidayah wa taqwa. Dan tambahan ilmu kalau disertai dengan mengamalkannya akan menambah hidayah, akan menambah ketakwaan bagi orang tersebut. Tambah ilmu, tambah amal, tambah hidayah, tambah takwa, begitu seterusnya. Wa hakadha la yazalu yataraqqal ulama'ul 'amilun fi maratibil fadli wal ilmi. Demikianlah para ulama yang mengamalkan ilmunya itu akan terus menerus naik martabat keutamaannya dan keilmuannya hatta yahuzu al-hidayah kamilatan mawfuratan. Sampai para ulama tersebut mendapatkan hidayah yang sempurna, yang luber-luber, lebih-lebih. Nah, itu kelebihannya mencari ilmu. Wa yafuzu bima'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Dan para ulama yang mengamalkan ilmunya, insya Allah termasuk santrinya kayak kita-kita ini, kalau mau mengamalkan, akan sukses berada di samping Allah yang Maha Kuasa. Di akhirat, di samping Allah. Dekat dengan Allah, dekat dengan para nabi. Nah, kita santri-santrinya insya Allah ya dikeret. Katut insya Allah masih kak. Koyok ulama, koyok para nabi. Ulama itu pewaris para nabi ya, maklum ya. Nanti kumpulnya dengan para nabi, dekat dengan Allah, maklum. Nah, kita bukan ulama ya, penggemarnya ya, insya Allah ya katut lah. Insya Allah katut kita. Karena al-insan ma'aman ahabba kata Rasulullah. Manusia itu nanti akan dikumpul dengan yang dicintai. Kita cinta para nabi, cinta para ulama, dan nanti akan dikumpulkan dengan nabi, dengan para ulama di sana insya Allah. Oh memang untuk jadi ulama gak gampang, susah. Pondok yang puluhan ribu murid itu belum tentu bisa jadi ulama. Katakan dari 10.000 santri, 20.000, 50.000 santri yang bisa jadi ulama berapa persen? Paling yo 25% le. Rata-rata ya sekedar mondok, ngeliwet, ngaji mulai yo pancet. Memang itu derajat ya ilmu. Kalau bupati, camat, gubernur, leren, wakil sing ganteni. Tapi le ulama 50, 100 tahun, 200 tahun belum tentu muncul. Kita lihat sekarang. Ulama sekali berimam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Malik. Sudah berapa ratus tahun gak muncul sampai sekarang. Gak ada yang punya kemampuan seperti itu. Ya
adanya ya pengikut-pengikut mereka. Kayak di Jawa Timur ini ada terkenal kayak Ye Hamid Pasuruan itu aja, wis gak muncul nih udah hampir 50 tahun sudah mungkin lebih mungkin sudah. Itu gak pernah muncul. Sampai anak-anaknya ya gak ada yang mewarisi kayak Hamid. Barusan ya Mbak Maimun Zubair. Anaknya ya alim-alim, tapi ya nggak ada yang kelihatannya ngimbangi Mbak Maimun bapaknya gitu dalam segalanya. Ya memang gak mudah. Karena tidak mudah ya belum tentu sak desa ada ulamanya. Belum tentu sak kecamatan ada ulamanya. Belum tentu sak provinsi ada ulamanya. Ya paling tidak ya kita menjadi penggemarnya, menjadi santrinya, gitu. Ya dengan seperti ini mengaji, nah, kita meneladani pendapat-pendapat para ulama tersebut. Harapannya ya kita nanti digeret mereka kesababan, ketrembesan, nanti dekat dengan para ulama, dekat dengan para nabi, dekat dengan Allah di surga tertinggi nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu harapan kita. Jadi ngaji itu luar biasa istimewa memang. Walaupun kelihatan kayak sederhana ngaji, berangkat, mulai, tapi ini karomah orang ngaji itu. Oleh Allah dikasih derajat yang tidak akan dimiliki orang lain. Allah berfirman surat Maryam ayat 76. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairum maradda. Wa yazidullah, dan Allah akan menambahkan alladzina ihtadu, kepada orang-orang yang telah mendapatkan hidayah. Huda, hidayahnya. Wal baqiyatu as-shalihah, dan yang tersisa yang soleh-soleh, khairun itu lebih baik inda rabbika, di sisi Tuhanmu, sawaba, pahalanya, wa khairun maraddah, dan sebagai tempat kembali yang terbaik. Ternyata maksudnya adalah pahala di akhirat itu lebih baik. Itu dijanjikan dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahalanya jauh lebih besar. Kemudian surat Muhammad ayat 17 Allah juga menyatakan walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, Allah akan menambah hidayah itu pada mereka. Dan Allah akan mendatangkan mereka sebagai orang-orang yang bertakwa. Inilah janji dari Allah bagi orang-orang yang terus mengkaji ilmunya Allah, mengamalkan ilmunya Allah sehingga mendapatkan hidayah, menjadi orang yang bertakwa. Di dunia akan dikasih ilmu yang tidak disangka-sangka, tidak dia ketahui. Dan nanti di akhirat mendapatkan derajat paling tinggi. Innal muslim, sungguhnya seorang muslim, la yakifu inda haddi minal kamal. Tidak akan pernah puas seorang muslim itu pada satu derajat kesempurnaan. Balwa la yazalu yasafir fi maratibil fadli. Akan tetapi seorang muslim itu akan terus-menerus berusaha naik derajat keutamaan. Wa idza kana al-ilmu nafi huwa unwanul fadl, dan jikalau ilmu yang manfaat adalah merupakan barometer keutamaan, fa innal muslima la yasba'u minhu, maka sesungguhnya seorang muslim tidak akan pernah kenyang dari ilmu, tidak akan pernah puas dari ilmu.
Ya tandanya ilmu itu kita itu manfaat, kita kurang terus, gak pernah puas ilmu. Karena ilmu itu makin dikaji itu gak makin habis. Makin ngerong, makin nyumber, makin kita paham letak kekurangan dan kebodohan kita. Sehingga orang-orang mencari ilmu nggak akan pernah puas, nggak pernah kenyang. Makin dikaji, makin banyak yang belum diketahui. Wa kaifala, bagaimana tidak seperti itu? Wa Rasulullah SAW berduatu. Sementara Rasulullah SAW Muhammad adalah teladannya. Wa waladhi istajaba li amri Rabbi subhanah. Dan dialah Rasulullah SAW, dia yang menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memerintahkan pada Nabi Muhammad, wa qur rabbi zidni ilma. Muhammad, berdoalah, Rabbi, wahai Tuhanku, zidni ilma, tambahkan untukku ilmu. Nah, itu perintah Allah. Dan juga disambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perintahnya di Quran nggak ada. Rabbi zidni ma'ala. Ya Allah tambahkan saya harta, jaha, kedudukan. Nggak ada. Ketenaran, nggak ada. Tapi yang disuruh Rabbi zidni ilma. Berarti penting ilmu itu. Dan biasanya kalau sudah ilmu didapat, semua akan didapat. Dunia akhirat akan dapat kalau sudah dapat ilmunya. Nah, sekaligus ini juga perintah pada umat Muhammad. Pada kita semua juga suruh minta tambahan ilmu terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya memang ilmu yang diberikan ke kita itu sedikit. Kata Allah, "Ma'utitu minal ilmi illa qalil." Kamu itu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Nah, itu. Jadi betapapun kita berusaha keras tetap sedikit. Sampai Rasulullah menggambarkan ilmu yang diberikan pada seluruh manusia itu kan ibarat jarum dimasukkan ke samudera, diangkat ya. Air yang nempel di jarum itu yang diberikan pada seluruh manusia. Sementara ilmunya Allah ya samudera itu. Sampai kata Allah, andai dibuat samudera itu menulis ayat-ayat Allah, akan habis itu samudera itu. Walau ditambah lagi 7 samudera. Buat nulis, buat tinta, nulis ayat Allah akan habis. Maka ciri khas ilmu orang manfaat, ilmunya benar, itu ya nggak ada puasnya dalam mencari ilmu. Itu ciri khas. Jadi ciri ilmunya nggak manfaat ya baru ngaji sudah ngerasa alim dewe, nyalahno sana, nyalahno sini, merasa alim dewe. Nah, itu ciri ilmu yang nggak manfaat. Nah, ilmu yang manfaat tambah tinggi ilmunya, tambah nunduk, tambah nangis tok. Tambah ndonga terus senang Allah. Nah, itu malah wedi. Nyalahno sana, nyalahno sini, itu wedi, takut. Karena dia tahu bahwa ilmu dia sendiri pun tidak seberapa. Jangan-jangan mau nyalakan orang, dia sendiri karena belum tahu. Maka enggak gampang-gampang nyalakan orang kalau orang ilmunya manfaat. Ilmunya enggak manfaat itu dikit-dikit ngapirno orang, rokon orang, bid'ahkan orang. Itu tandanya ilmunya mengkhawatirkan. Khawatirnya ilmunya malah enggak manfaat. Ilmu yang manfaat ya lihat nabi-nabi itu. Isinya ya nangis, minta ampun pada Allah, mohon tambahan ilmu, merasa banyak dosa, merasa bersalah. Juga para aulia, para ulama-ulama sing amil, ya seperti itu. Saya katakan seperti itu, zaman sekarang itu malah
dudu ulama ngrasa ulama, dudu ustad ngrasa ustad, nyuwalahno sana sini, bahkan Imam Syafi'i aja disalahkan. Syekh Yusuf Qaradawi aja di neraka-neraka. Nah, sampeyan ana ustad yang model ngono, jangan ikut, kuatirnya nanti balik nang awake dhewe, belum tahu apa-apa langsung ngrasa kaya alim dhewe, ngrasa kaya bener dhewe. Itu tanda ilmunya kuatirnya wis gak nuduh gak manfaat, kuatirnya itu sebagai tandanya ilmu gak manfaat. Durung apa-apa wis kaya jadi Tuhan gitu, memvonis sana sini, nyalahkan sana sini. Padahal dia sendiri ya belum tentu dirahmati, diampuni, belum tentu ahli surga. Kita semua juga belum tentu. Tandanya ilmunya manfaat, kita tuh tambah tawadu, tambah sabar, tambah merendahkan diri, tambah sayang pada umat Muhammad. Begitu mestinya. Gak tambah ketus, sinis, sombong pada teman-temannya sendiri. Apalagi yang diketusi ulama. Wah, tambah bahaya itu. Rasulullah SAW bersabda, la buri kali bitulu isamsi yaumin la azdadu fi ilman. Yukarribuni minallah azza wa jalla. Kata Rasulullah SAW menanggapi perintah Allah ini, la buri kali, saya tidak akan diberkahi, kata Rasulullah. Bitulu isamsi yaumin, dengan terbitnya matahari tiap hari. La azdadu fi ilman, kalau saya tidak menambah ilmu di hari itu, yuqarribuni minallah azza wa jalla. Di mana dengan ilmu tersebut menambah kedekatanku kepada Allah azza wa jalla. Perlu kita garis bawahi Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud ilmu itu apa? Ilmu yang yuqarribuni ilallah. Ilmu yang menyebabkan orang yang dapat ilmu itu makin dekat pada Allah. Nah, itu ilmu. Nah, kalau nggak makin dekat ya bukan ilmu yang dimaksud di sini. Mungkin ada orang alim tapi korupsi. Orang alim tapi bikin kawin kontrak di puncak Bogor sana. Alim tapi senengane nyedek nang pejabat ae. Golek kecer dunyo. Lah bukan itu yang dimaksud ilmu. Itu malah naudzubillahi min dzalik, namanya ilmu yang gak manfaat, gak membuat orang itu dekat pada Allah. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu yang semakin mendekatkan orang itu kepada Allah. Nah, ini perlu kita koreksi diri kita masing-masing. Sudah benar gak ilmu kita? Kalau membuat kita makin dekat pada Allah, benar. Tapi kalau membuat kita malah tambah sombong, ngenyek orang lain, tambah nyalah-nyalahkan saudaranya, tambah berkawan dengan Israel, wah itu bukan ilmu itu. Itu ilmu tapi gak manfaat. Gak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Ya tambah jeru kalau seperti itu. Ilmunya tambah, makin jauh pada Allah, ya malah berbahaya. Itu lebih dahsyat hukumannya dari Allah daripada yang nggak punya ilmu kalau seperti itu. Sehingga Allah juga memberikan warning, memberikan peringatan bagi orang-orang yang punya ilmu tapi nggak makin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah juga pernah bersabda, manhuman la yasbi'ani talibu ilmin wa talibu dunya. Rawahul Bazzar. Ada dua keinginan, angan-angan, harapan dari manusia, yang manusia itu tidak akan pernah puas. Satu, talibu ilmin wa talibu dunya.
Yang pertama adalah orang yang mencari ilmu, makin dicari, nggak akan tambah puas, makin kurang. Itu tandanya ilmu yang benar. Wa talibud dunya, dan pencari dunia. Kalau pencari dunia nggak perlu diterangkan, hampir semua manusia wis begitu itu. Nggak ada puasnya dengan dunia. Nah, yang perlu ini mencari ilmu itu. Ciri khas dari orang yang akan diangkat derajatnya ya nggak puas dengan ilmu. Nah, untuk jadi ulama ini ya harus seperti ini, nggak puas dengan ilmu. Hanya kalau kita lihat belajarnya para ulama itu ekstrim. Ada yang sampai jual kebunnya, hartanya, rumahnya. Ada yang wis habis-habisan sampai utang-utang. Kadang berhari-hari nggak ngelihat matahari, mengkaji ilmu. Termasuk Mbak Zubair. Abahnya Mbak Maimun, Zubair itu dulu terkenal bukan orang kaya. Senang ilmu, mondok, sehingga banyak utangnya. Kalau nggak salah itu punya utang sapi 9. Sampai akhirnya pulang dari pondok bikin sayembara. Yang bisa nyaur utang saya dinikahi. Gitu. Sampai begitu. Dan lihat akhirnya anak-anak. Mbak Maimun ya terkenal paling alim se-Indonesia. Paling disegani. Dan sekarang putra-putranya, cucu-cucunya sekarang jadi orang alim semua itu. Putranya Mbak Maimun itu. Ya seperti itu, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan barokahnya ilmu tadi. Makanya kita juga harus senang ilmu. Termasuk saya juga dapat cerita Mbak Khalil Bangkalan, gurunya para ulama Indonesia itu. Ceritanya katanya ya anaknya orang nelayan, bukan ulama. Tapi beliau cinta ulama. Kalau dapat ikan dari nelayan, 70% itu dikasihkan kiai, dikasihkan santri, pondok. 25% bawa pulang untuk keluarganya. Akhirnya oleh Allah dibalas putranya kayak Mbak Khalil Bangkalan. Sampai karomah kayak gitu terkenalnya. Masya Allah. Sebenarnya itu semua bisa kita tiru. Kalau mau. Karena semuanya itu dibalas oleh Allah sesuai dengan niat dan upaya kita. Misalnya kita kadung nggak jadi ulama, ya cinta ulama lah. Cinta santri, cinta ilmu. Ada ulama itu ono tempe siji diparu lah. Kena ulama, kena ustad, kena dai, kena orang-orang sing berdakwah. Barangkali dengan itu Allah memberkahi. Nah, nanti anak kita atau mantu kita, cucu kita diangkat derajat oleh Allah. Jangan menengahi, ada orang dakwah menengahi, ada ulama menengahi, ada ulama kelaparan menengahi. Ya wis menengahi akhirnya kita gak naik-naik derajat. Terus kita sendiri bukan ulama, gak cinta ulama lagi. Ya gak naik-naik derajat, pancet anak, cucu sampai seterusnya pancet. Dan jangan malah jadi ahli dunia, naudzubillah min dzalik. Makanya Allah juga mengingatkan, alimna annal ulama hum manarul huda. Kita sudah paham bahwa ulama itu adalah mercusuar hidayah. Menara hidayah fil umat, pada umat manusia. Bukan saja umat Islam, umat manusia. Fa'in faqadu dollat al-umma thoriqas sawi. Jikalau hilang ulama, nggak ada ulama, dollat umat, maka umat manusia ini akan tersesat thoriqas sawi, dari jalannya yang lurus. Tersesat, bengkok, ya susah kalau udah tersesat. Wal asyaddu su'an, dan akan lebih berat lagi permasalahan umat itu
min faqdil ulama, dari hilangnya ulama, ayan harifa haula anit thoriq allati amarahumullah. Jikalau ada ulama yang menyimpang, gak manfaat dari jalan yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bisulukiha, perilakunya menyimpang. Misalnya ada ulama yang korupsi, ulama tapi gak Jumatan, ulama gak sholat, gak dakwah, gak zakat, misalnya bohong, misalnya ulama itu akhlaknya buruk, Yai, Gus, Bib, Indonesia, kok ndak Jumatan? Opo sing gak Jumatan? Aku Jumatan nang Mekah. Oh ngono. Kok ndak ro aku Jumatan nang Masjidil Aqsa. Tuh ada yang model gitu. Syukur kalau ya temenan, dariku sekedar alasan. Karena ya ada orang yang alasan seperti itu, ya benar-benar pembantunya sudah 10 tahun, 15 tahun gak pernah ngelihat yainya itu nang masjid, gak pernah melihat Jumatan. Nah, itu ngomong seperti itu. Lek ditanya katanya Jumatannya nang Mekah atau nang Masjidil Aqsa. Lah, itu contoh-contoh ulama su. Ulama yang buruk, lebih buruk dari hilangnya ulama itu. Sehingga umat ya makin pusing, makin bengkok kalau lihat ulama su seperti itu. Perintahnya Islam, ulama, orang Islam itu suruh zuhud, suruh cinta akhirat, tidak boleh cinta dunia. Hidupnya hedonis. Pakai Lamborghini, pakai itu, gaya kayak gaya mafia gitu. Ulama ambil ngajar, ambil rokokan. Waduh, yus, umatnya tambah karu-karuan, tambah rusak. Karena dijadikan dalil perilaku ulama itu. Termasuk istrinya enggak jilbaban, anaknya enggak jilbaban. Ya jadi contoh buruk akhirnya. Itu lebih jelek daripada enggak ada ulama. Kenapa? Karena fala ya amalu bilmim. Karena mereka enggak mengamalkan ilmunya. Alladzi warasu minal jinab an-nabawi, di mana dia mewarisi dari nabi, gak diamalkan. Akhirnya ditiru oleh umatnya, omong-omong doang, omon-omon doang. Jangan-jangan negeri kita itu ya gara-gara seperti itu. Akhirnya oleh Allah dihukum dengan pemimpin-pemimpinnya nggak ada yang amanah itu. Sekali jabat langsung yang dipikirkan korupsi, ngentit, nyolong, nginjak-nginjak rakyat, ndak amanah. Jangan-jangan ya akibat banyak ulamanya, gurunya, tokoh umat Islamnya itu ndak ngamalkan ilmunya. Akhirnya walaupun mayoritas Muslim, nggak menambah derajatnya. Di dunia sudah nampak, di akhirat naudzubillahi min dzalik. Karena dalam tafsir disebutkan kalau manusia, umat Islam itu menjauh dari Al-Quran, maka akan dihukum oleh Allah dengan hukuman ancaman dari langit dan dari bawah bumi. Dan tidak akan dicabut hukuman itu sampai umat Islam kembali lagi kepada Al-Quran. Itu kepada tuntunan Allah. Yang dimaksud di sini akan diangkat derajatnya dunia akhirat, bahkan dikasih ilmu laduni tadi, mukjizat, karomat, mauna itu kalau diamalkan. Kalau nggak diamalkan, malah diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Udah selesai Pak. Udah siap. Udah suruh. Ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seperti itu dengan ancaman yang sangat membahayakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat As-Saff ayat 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang mau beriman, kenapakah kalian mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak melaksanakannya? Kabura maqtan, sungguh besar murkanya indallah. Murkanya Allah sangat besar. Antakulu ma la taf'alun. Jikalau kalian semua mengatakan hal-hal yang kalian sendiri nggak mau melaksanakannya. Allah juga berfirman, Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Al-Baqarah 44. Atamuruna an-nas, adakah kalian semua menyuruh manusia, ulama, tokoh Islam, dai, penceramah, ustadz, watan sauna anfusakum, sedangkan kalian semua melupakan diri kalian sendiri, nyuruh baik, gak berbuat baik. Wa antum tatlunal kitab, sementara kalian membaca kitab suci, kalian paham kitab suci. Apalah ta'qilun, tidakkah kalian semua berakal? Kata Quran, tidak waras orang seperti itu. Nyuruh baik, punya ilmunya, tahu kebaikan, gak dilaksanakan. Dia nggak melaksanakan itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis Bukhari Muslim dari riwayat Usama bin Zaid, Rasulullah juga pernah bersabda, yu'ta birrajul yaumal qiyamati fayulqa finnar. Nanti akan didatangkan seseorang pada hari kiamat, kemudian dilemparkan ke neraka. Batan daliku aktabu batnihi, sehingga usus-usus dalaman perutnya itu keluar semuanya. Brodol gitu ya. Wodol, mumet-mumet dia di neraka itu. Wayaduru biya kama yadurul himaru firroha. Kemudian dia muter-muter kesakitan seperti itu, seperti muter-muternya himar di gilingan. Dulu himar itu buat giling, tebu, giling apa, muter-muter itu. Isi perut yang brodol. Naudzubillah dzalik ya. Berarti siksaan paling berat. Fayasami'u ilai ahlun nar. Kemudian penduduk neraka itu kumpul semua. Heran pada orang itu. Padahal dia tersiksa di neraka. Penduduk neraka saking berat yang siksaan orang itu sampai heran. Kumpul, ngeliat, nonton. Kemudian bertanya, ya Fulan, malak. Fulan, Ustadz, Pak Yai, Bib, Gus, khotib-khotib penceramah, malak. Kenapa kalian seperti ini nasibnya? Alam takut ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukankah sampean dulu penceramah? Sampean dulu ustadz, dulu kiai. Nyuruh yang baik, melarang yang mungkar. Fayaqulu, kemudian orang tersebut menjawab, bala, iya, enggak Pak, iya Mas, iya Bu. Kuntu amuru fil ma'ruf. Dulu saya nyuruh orang baik. Isi pengajian terus setiap hari saya. Wala atihi, tapi saya enggak melaksanakan kebaikan tersebut.
wa anha 'anil munkar wa atihi. Sementara saya melarang orang berbuat mungkar dan saya itu melaksanakannya. Jadi terbalik, nyuruh orang baik, dia sendiri berbuat jelek. Nah, yang seperti itu siksaannya lebih dari orang penduduk neraka yang lain. Malah lebih berat dari siksaan penduduk neraka yang lain. Para ustadz, para penceramah, para ulama yang omon-omon doang. Yang ngomong tok tidak ngamalkan ilmunya, itu diancam seperti ini. Diancam oleh Allah, ya diancam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadi penceramah, jadi ustadz, jadi ulama, jadi tokoh umat, yo nggak enak-enak. Sebelum nyuruh orang berbuat baik, dia sendiri harus berbuat baik dulu. Kalau ndak berbahaya. Gak lagi diangkat derajatnya tertinggi, malah oleh Allah dibuanting ke neraka paling dalam, paling sengsara. Ya Rasulullah juga bersabda, marortu lailatan usriyabi. Saya pernah diperjalankan oleh Allah di satu malam, yaitu waktu peristiwa Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Saya itu melewati biaqwamin, melewati kaum, kelompok kaum. Tuqradu shifahuhum bimaqaridin minnar. Lisannya atau bibirnya itu kemudian digunting-gunting dengan gunting-gunting dari api neraka. Waduh, berat ya. Masya Allah. A'udzubillahi min dzalik. Ngeri. Kultu, Rasulullah mengatakan, man haula ya Jibril. Siapa mereka itu Jibril? Kasihan sekali. Dipotong-potong bibirnya seperti itu dengan gunting dari neraka. Qala, Jibril menjawab, utoba umatik, yaitu penceramah-penceramah dari umatmu itu Muhammad, alladzina yaquluna ma la taf'alun, yaitu orang-orang yang mengatakan, menyuruh-nyuruh yang dia sendiri tidak melaksanakannya. Nyuruh baik gak berbuat baik, nyuruh jelek malah dia berbuat jelek. Melarang jelek malah dia berbuat jelek. Wah, ini kan hadis sahih semua dari Al-Quran, harus diwaspadai. Utamanya tokoh-tokoh Islam, guru-guru Islam, ustadz-ustadz yang merasa diri paham Islam itu tidak ringan. Harus ngamalkan ilmunya. Kalau enggak, ya ini. Dalam riwayat Imam Baihaqi diriwayatkan siapa mereka itu? Yaqra'una kitaballah wa la ya'maluna bi. Ya mereka itu adalah orang-orang ulama yang membaca kitab sucinya Allah tapi tidak mengamalkan kitab suci tersebut. Ya aslinya kan sing seperti itu ulama Bani Israel aslinya ya. Yahudi, Nasrani. Tapi yang ngena juga pada ulama-ulama Islam yang punya sikap yang sama. Baca Quran tapi Quran dilanggar. Iman pada Quran tapi Quran tidak diamalkan. Itu nanti ancamannya seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Hingga Rasulullah juga pernah bersabda, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an umri fi ma'afna. Manusia itu sepanjang hidupnya itu dia akan berjalan sampai kemudian dia akan ditanya an umrihi, kata Rasulullah. Manusia itu akan ditanya tentang umurnya, dikasih berapa tahun oleh Allah? 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun, 600 tahun, 1000 tahun. Itu akan ditanya. Umurnya dihabiskan untuk apa? Ditanya nanti, harus siap-siap kita ini. Sepanjang hidup kita ini kita gunakan apa umur yang dikasih Allah. Wan
ilmihi fi ma'amila bi. Juga ditanya oleh Allah, dikasih ilmu, ilmunya digunakan untuk apa? Apa untuk sombong-sombongan? Apa untuk pinter-pinteran? Apa untuk merendahkan temannya yang lain? Atau untuk nyari ridhonya Allah, memperjuangkan agamanya Allah? Ditanya nanti ilmunya itu. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Nah, yang kaya dikasih harta, kaya raya, nah itu ditanya dua. Dari mana didapat kekayaannya? Halal, ya Allah, semuanya itu hasil bersih, gak ada yang haram. Belum selesai ternyata lihat harta. Wa fi ma anfaqahu. Setelah kamu dapat rezeki yang halal, yang bersih, yang bagus, tidak haram, kamu infakkan kemana? Nah, itu dua. Kalau dikasih harta, dua. Hartanya dari mana? Kalau sudah bersih, kamu infakkan kemana? Nah, itu harus kita siapkan jawabannya. Karena sudah dibocori oleh Rasulullah SAW. Kalau sudah haram, mandek di situ, siksaan langsung numplek nanti. Diinfakkan pun sudah nggak ada artinya. Kalau kita dapat duit, dapat harta yang haram, diinfakkan juga nggak ada pahalanya. Makanya orang-orang yang beriman nggak akan mencari banyak toh, yang banyak yang halal. Kalau nggak dapat, dikit pun yang penting halal barokah. Ada orang-orang yang penting banyak, yang penting sukses, yang penting kaya, lah itu berarti nggak paham resiko dari punya harta yang haram itu, nggak paham. Nah, sekarang zamannya seperti itu, terutama di negeri Konoha ini. Gak tokohnya, gak masyarakatnya. Oh, pokoknya yang diingin duit, duit, duit aja. Kaya, kaya, kaya. Gak peduli itu dari haram, gak haram. Terjang aja. Pokoknya tadi duit. Karena hidupnya itu kapitalis, materialis, hedonis. Akhirnya besar pasak daripada tiang. Jungkir-jungkir gak kaluan akhirnya. Loh, gajinya 1 juta. Gaya hidupnya 5 juta. Gajinya 5 juta, gaya hidupnya 50 juta. Ya jungkir udah pasti. Gak pernah lunas. Oma nyicil. Mobil nyicil. Sepeda nyicil. Jangan-jangan istri nyicil juga. Waduh, cicil, 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 cicil. Dan itu kadang wis gak peduli. Itu riba apa enggak riba. Waduh, wis gak karu-karuan tambah uripnya seperti itu. Hanya gak usah kita memberatkan diri sendiri. Ya hidup aja semampunya. Berapapun naik Allah disyukuri. Dan kita harus nurut tuntunan Allah. Selamat nanti. Wan jismi fi ma'ablah. Gak punya ilmu, gak punya harta. Tapi oleh Allah dikasih badan. Ditanya juga oleh Allah. Wan jismi fi ma'ablah. Allah akan menanyakan, badanmu itu dihabiskan untuk apa? Nah, mulai kecil sampai umur 10 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sampai mendekat mati. Badan kita ini digunakan apa? Ngaji nang masjid, aman. Jamaah, aman. Nulung orang tua, nulung konco, nulung tonggo, aman. Nulung agamanya Allah untuk bersih-bersih masjid. Wah, bagus. Kalau mari ngono, kayak garong, kayak nyolong, kayak ngerampok, kayak nyuri, kayak judi. Wah, naudzubillahi min dzalik. Di dunia wis soro, di akhirat soro selama-lamanya. Enggak, saya yang sedih itu kalau ngelihat kayak di jalan-jalan anak-anak pang gitu ya. Terus di dunia ini soro ngono, ketoke kaya gak sholat, gak ngaji, cek saknone ngono. Urip wis di dunia soro terhina, di akhirat di neraka selamanya. Sik mending lah di dunia itu kaya raya, di akhirat masuk neraka. Sik lumayan tahu enak. Di dunia wis gak enak, terhina, masuk neraka selamanya. Naudzubillah. Akan lebih enak lagi, di dunia itu kaya raya, di akhirat masuk surga. Insyaallah.
Kayak sampean-sampean itu, kan kaya raya kan? Makanya masjidnya megah bagus. Sampean kaya raya. Omah duwe, bojo duwe, gaji duwe, sehat. Kaya raya sudah. Gelem sholat, gelem ngaji, gelem dakwah. Pol kaya raya. Enak, kita tinggal nunggu masuk surga untuk selamanya, insya Allah. Itulah para jamaah Bapak Ibu sekalian, untuk mencapai hidayah, mencapai ketakwaan, mencapai derajat tinggi itu jalannya itu dengan ilmu an-nafi', ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu gimana? Ilmu yang diamalkan dalam kehidupan. Ilmu sholat diamalkan, ilmu zakat diamalkan, ilmu sodako diamalkan, ilmu politik Islam diamalkan, ilmu ekonomi Islam, ilmu bertetangga Islam, ilmu berumah tangga Islam diamalkan semua. Terus nanti oleh Allah akan dikasih namanya maunah, ilmu yang tak terduga. Atau naik karomah kalau kita diangkat jadi waliullah. Kalau Nabi ya nggak mungkin. Nabi dikasih namanya mukjizat. Bisa membelah bulan. Kalau Nabi Musa belah lautan. Nabi Ibrahim gak mempan dibakar hidup-hidup. Nah, itu dari ilmu yang diamalkan. Nah, kita juga bisa begitu. Dengan ilmu kita yang sedikit ini, amalkan. Pelan-pelan. Nanti Allah yang angkat derajat kita. Udah pasti itu janji Allah, janji dari Rasulullah. Ini yang kita lakukan sudah pas. Kita di samping kita mencari harta, kita sisakan waktu juga cari ilmu seperti ini. Mudah-mudahan dengan begitu kita semuanya mendapatkan derajat yang dijanjikan oleh Allah tersebut. Selamat, sukses dunia sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah sekalian yang benar dari Allah, mari kita teladani bersama-sama. Ada yang salah itu dari saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.